Saya sambung dan teruskan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pesaku, yaitu Rajo Sri Maharajo Drajo. Kedua, dari sumber tutur cerita turun-temurun dari orang-orang cerdik pandai dan orang tua-tua yang mengerti adat di dalam Luak Nantigo. Rajo Sri Maharajo Drajo bersama dengan rombongannya berasal dari Tanah Besar. Sekarang, sumber dari tulisan. 1. Sri Maharajo Drajo, anak dari Iskandar Zulkarnain, Raja Macedonia Raya. Saudaranya yang lain. 1. Maharajo Alip ke Banuaruhum. 2. Maharajo Dipang ke Banuacino. Sri Maharajo Drajo berangkat dari Tanah Besar, India, di awal abad pertama Masehi. Tulisan A. Samad Idris atau Malaysia dalam buku Payung Terkembang 1989. 2. Di zaman dahulu kala berdaulatlah seorang raja perkasa penakluk 3 benua, arif dan cendekia. Dia bernama Iskandar Zulkarnain yang agung. Dia memiliki daerah takluk di 3 benua, rakyat sejahtera, prajurit yang tangguh dan setia, serta ilmu pemerintahan dan pengetahuan yang sempurna pada zamannya. Dia bertahta di istana yang megah di Benuarum. Dia mempunyai 3 orang putra. Si sulung bernama Maharajo Ali, si tengah Maharajo Dipang, si bungsu Maharajo Dirajo. A. Setelah Iskandar Zulkarnain yang agung mangkat, Maharajo Ali menduduki singgasana kemaharajaan menggantikan ayahandanya. B. Maharaja Dipang tak lama sesudah kakaknya naik tahta berangkat meninggalkan negerinya menuju benua Cina. C. Beberapa tahun kemudian, si bungsu Maharajo Drajo bersama istrinya Putih Indojati dan orang para Dubalang pergi juga dari istananya menuju bumi belahan timur. Tulisan Agus Tar Idris S.E. Datuk Pangka Paduko Maharajo Lelo dalam buku Cindurmato dari Minangkabau tahun 1995. Ketiga, masyarakat Minangkabau tua, masyarakat pertama bermukim di Gunung Marapi, dipimpin oleh Sultan Sri Maharajo Dirajo dan menjadi raja pertama di Minangkabau, berpusat di Pariangan. Kerajaannya bernama Koto Batu. Tulisan Sultan Mahmud B.A. dan Amanan Rajo Pangulu dalam buku Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah tahun 1978. 4. Mula lembayung kan ditanam, hujan satitik dari langit, tak serak tiba di bumi, kinilah jadi anak sungai. Waris telah punyato diterima, tutur pun tidak kunjung lupa, tatkala masa dahulunya. Semula si patung akan hanyut, mula rantiang akan dipatah, asal sumur akan digali, tumbuhnya adat yang usali, berlayar pelang di lautan. 3 raja naik tahta, turun dari Tanah Besar, yang seorang Maharaja Alif, jatuhnya ke Benuaruhum, yang seorang lagi Maharaja Dipang, yang bertahta di benua Cina,
Yang ketiga, Maharaja Diraja terdampar ke Pulau Perca ini. Tulisan H. Jafri Datuk Bandaro Lubsati DPTJ DSN dalam buku Istiadat Malewakan Saku Adat, Mengambang Lebar Marantang Panjang Lilin Ambalau dan Ikrar Setia 1994. 5. Tatkala masa dahulunya, Raja Batigo naik nobat, nan surang Maharaja Ali, nan pai ka Banu Ruhum, nan surang Maharaja Dipang, nan pai ka Banu Cino, nan surang Maharaja Dirajo, manape ka Pulau Ameh Nangko. Tulisan M. Rashid Manggis Datuk Raja Pangulu dalam buku Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya tahun 1982. 6. Para sarjana antropologi mengatakan bahawa suku Minangkabau termasuk ke dalam Deutero Melayu dan mereka juga sependapat bahawa nenek moyang suku Minangkabau berasal dari India Selatan atau Hindi Belakang. Tulisan Amir MS dalam buku Tonggak Tuo Budaya Minang tahun 1987. Ketiga, dari buku-buku Tambo yang beraksara huruf Arab gundul dan beraksara huruf Latin yang masih berbentuk manuskrip. Kesimpulannya, dari kedua sumber berita itu, sumber berita dari tutur kata lisan maupun sumber berita tercetak tulisan sama-sama mengakui tentang Raja Sri Maharaja Diraja berasal dari Tanah Besar dan anak dari Iskandar Zulkarnain. Sekarang tinggal pembuktiannya yang perlu dikaji lebih mendalam dan diuraikan satu persatu. Pembuktiannya terdiri dari dua bagian. 1. Pembuktian dengan logika akal, berupa peninggalan-peninggalannya seperti batu-batu bertulis atau yang disebut prasasti atau benda-benda lainnya. 2. Pembuktian dengan logika raso jopareso, berupa peninggalan-peninggalan seperti cerita turun-temurun dalam bentuk-bentuk kata pusako dan berupa sistem pemerintahan adat yang dipakai di Luak Nantigo dan rantaunya sampai sekarang. Kalau kita berpijak dan berpedoman kepada kata pusako perjalanan sejarah Raja Sri Maharaja Diraja dan rombongannya berangkat dari Tanah Besar. Tanah Besar ini sangat luas, mulai Persia sampai ke Tanah India. Karena pada zaman itu, nama-nama negeri seperti Irak, Iran, Pakistan dan lain-lain mungkin belum ada. Daerah tempat keberangkatan Raja Sri Maharaja Diraja yang dimaksud dengan Tanah Besar bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Raja Sri Maharaja Diraja anak dari Iskandar Zulkarnain dengan wanita Basini, anak Raja Darius ketiga dari Persia. Begitu juga kalau Raja Sri Maharaja Diraja adalah anak dari Iskandar Zulkarnain dengan wanita dari lembah Sungai Indus yang ikut dibawa oleh Iskandar Zulkarnain ke Persia. Dan Raja Sri Maharaja Diraja lahir di Persia. Raja Sri Maharaja Diraja dan rombongannya berangkat dari Tanah Besar Persia mengikuti jalur yang dilalui oleh Iskandar Zulkarnain waktu menaklukkan lembah Sungai Indus. Dan Raja Sri Maharaja Diraja di lembah Sungai Indus melihat kampung halamannya kalau ibunya salah seorang dari wanita lembah Sungai Indus.
Dari lembah Sungai Indus terus menyisir dan menyusuri Sungai Indus ke muaranya dan tiba di Laut Arabia dan terus ke Lautan Hindia. Melewati Pulau Sailan dan Pulau Maladewa, langsung menyisir pantai bagian barat Pulau Pacu dan mendarat di pesisir pantai Pariaman atau Pantai Tiku. Sebab pantai Pariaman dan Tiku lebih dekat ke Gunung Merapi daripada Pantai Padang atau Muaru. Dari Pantai Pariaman atau Pantai Tiku, Raja Sri Maharaja Diraju dan rombongannya terus menuju ke Gunung Merapi, yang dilihatnya oleh Raja Sri Maharaja Diraju dari tengah Lautan Hindia, seperti tertuang dalam Kato Pusaka Perjalanan Sejarah Raja. Raja Sri Maharaja Diraju dan rombongannya mendekati Gunung Merapi sampai ke puncaknya adalah untuk pemetaan wilayah yang akan beliau rintis dan kemudian menjadi Luak Nantigo. Kalau di zaman sekarang orang untuk membuat pemetaan wilayah menggunakan pesawat terbang dan menggunakan satelit. Kemungkinan kedua, kalau Raja Sri Maharaja Diraju adalah anak dari Iskandar Zulkarnain dengan salah seorang wanita dari lembah Sungai Indus yang istrinya itu tidak dibawa ke Persia dan tinggal di lembah Sungai Indus. Raja Sri Maharaja Diraju dan rombongannya berangkat dari Tanah Besar India melalui Sungai Indus arah ke muaranya dan tiba di Laut Arabia. Dari Laut Arabia terus ke Lautan Hindia melewati Pulau Sailan dan Pulau Maladewa. Kemudian langsung menuju pesisir pantai barat Pulau Pacu dan mendarat di pesisir pantai Pariaman atau Pantai Tiku. Dan kemudian menuju Gunung Merapi dan mendaki Gunung Merapi sampai ke puncaknya untuk pemetaan wilayah. Maka pusat pemerintahan adat di Luak Nantigo terletak di tengah daratan. Biasanya setiap pendatang dari laut membuat pusat pemerintahnya dimulai dari tepi laut atau pesisir pantai. Dan mengenai Iskandar Zulkarnain dan wanita-wanita yang dikawininya ini, selengkapnya lihat di bagian riwayat hidup Iskandar Zulkarnain. Demikianlah mengenai Raja Sri Maharaja Diraju. Akan dilanjutkan dengan Maharaja Iskandar Zulkarnain. Terima kasih.